Shalom sahabat Kudus Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, beberapa hari yang lalu kita sudah menyaksikan cuplikan video ada Pak RT bersama dengan rombongan masyarakat hadir di gereja GKPS karena gereja tersebut tidak ada izin. Dan itu berlanjut kasusnya teman-teman sampai ditangani oleh Pemprov. Dan di dalam video yang akan kita dengarkan ini ada Satpol PP yang ditugaskan oleh Bupati langsung untuk menutup sementara gereja tersebut dan tidak diizinkan melaksanakan ibadah apapun, dan mereka disuruh pindah beribadah ke gereja yang ada izinnya. Nah, kita akan memberikan tanggapan kita. Sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Takbir. Allahu Akbar. Takbir tapi sambil tutup gereja ya. Lucu juga. Jadi gereja GKPS ini sudah disegel, teman-teman. Nah, ini bupatinya. Kita akan mendengarkan pernyataan oleh Pak Camat dan dari bupati ini. Ibu Kades ya hari apa Pak? Hari Kamis sore ya. Hari Kamis sore, dan kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. OSS. OSS. Jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada penggunaan ini baik untuk kegiatan peribadatan maupun aktivitas yang lainnya, mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Ya, ini sekiranya yang pemilik gedung ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu dua hal. Yang pertama adalah dokumen persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat layak fungsi SLR. Nah, setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, yaitu olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ya. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu ya. Ya Ibu Lura, ini ya gitu kan dasarnya, saya serahkan ke Satpol PP sebagai dasar untuk penutupan gedung di belakang ini. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah pernyataan dari Bupati Purwokerto, di mana dia menyerahkan surat kepada Pol PP untuk menutup gereja tersebut. Dan pesannya, teman-teman, dia mengatakan bahwa gereja tersebut harus mengurus surat perizinan peribadatan tersebut sampai itu selesai. Agak aneh memang. Kenapa saya katakan aneh? Seharusnya disinilah kesempatan dari pemerintah untuk memfasilitasi, bahkan mengurus, membantu kalau seandainya gereja tersebut belum ada izinnya. Persoalannya gini, kalau kita melihat beberapa kasus ya teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali gereja-gereja yang mau berdiri, tetapi karena tidak ada izin dari berbagai masyarakat, bahkan mungkin juga dari pemerintah yang tidak mendukung, akan sulit sekali gereja itu bisa berdiri. Dan kalau seandainya kita disuruh mengurus sendiri, maka saya percaya sampai kapanpun gereja tersebut tidak akan diberikan izin oleh bahkan masyarakat setempat dan pemerintahan. Dan ini adalah satu pergumulan berat bagi gereja karena sulit sekali menerapkan undang-undang. Padahal kalau kita perhatikan di Konstitusi Indonesia, di Undang-Undang Dasar tahun 45 jelas menegaskan bahwa ada jaminan kebebasan beragama. Itu tercatat di dalam Undang-Undang 45 pasal 28E ayat 1. Ditegaskan seperti ini. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkan serta berhak kembali. Jadi di sini ada undang-undang yang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia. Setiap orang bebas memeluk agamanya. Namun pertanyaannya, apakah semua agama sudah menikmati kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya? Belum sepenuhnya. Kenapa? Karena masih banyak seperti gereja yang kita saksikan tadi, mereka bergumul, bahkan mendapat izin saja dari masyarakat dan pemerintah itu sulit. Saya akan melanjutkan membaca satu artikel di Purwokerto ini ketika pemerintahan setempat itu melaksanakan rapat koordinasi. Mari kita lihat bersama-sama. Ini ditulis tanggal 1 April 2023, teman-teman. Itu artinya kemarin ya. Pemerintah Kabupaten Purwokerto gelar rakor membahas rumah ibadah Gereja Kristen Protestan Simalungun. Jadi ini bupatinya ya, dan ini beberapa pihak yang dihadirkan di sini. Saya akan membaca beberapa poin penting saja. Pemerintah Kabupaten Purwokerto menggelar rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah MUI serta dengan para pemangku agama umat Kristiani Jumat 31 bulan 3. Adapun rakor tersebut membahas rumah ibadah Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS yang berlokasi di Cigelam, Kecamatan Babakan Cikau, Purwokerto. Dalam rakor tersebut hadir antara lain Bupati Purwokerto, Ane Ratna Mustika, Kapolres Purwokerto, dan juga Dandim dan Kepala Kemenak, dan juga Kiai Haji Zon, Ketua FKUB, dan serta pejabat lainnya termasuk sejumlah pendeta. Kantor Agama Kabupaten Purwokerto, Sopian, mengatakan bila melanggar aturan SKB 2 Menteri terkait pendirian rumah ibadah, maka harus dihentikan sementara kegiatan di bangunan tersebut. Kita sudah menyiapkan solusi dan rekomendasi kepada yang bersangkutan agar jemaat tetap dapat beribadah, yakni dipindahkan ke gereja yang sudah berizin, kata Sopian. Jadi ini solusi yang mereka berikan, teman-teman. Sementara kalau gereja tersebut masih mengurus izin, maka gereja tersebut tetap melaksanakan ibadah, tapi di gereja yang sudah ada izinnya. Jadi tidak boleh di gereja tersebut. Sopian mengatakan dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman dan menjadi konflik horizontal di antara masyarakat dan para jemaah, maka harus dipindahkan lokasinya. Selain itu, Sopian menambahkan pihak jemaah mengakui tidak mengantongi izin baik itu dari lingkungan maupun dari pemerintah terkait rumah ibadat. Jadi jemaat tersebut mengaku bahwa belum ada izin. Ya, mungkin sudah berniat atau sudah melaksanakan pengurusan tersebut, tapi biasanya itu terkendala karena di lingkungannya yang tidak mendukung, teman-teman. Senada dengan Kepala Kemenak, Ketua MUI Purwokerto yang sekaligus Ketua FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, mengatakan kedua belah pihak harus ikhlas dalam menerima keputusan. Jadi kita disuruh ikhlas ya dalam menerima keputusan tersebut. Memang tidak mudah. Apabila tetap dilanjutkan untuk beribadah di sana, dikhawatirkan menjadi polemik isu sara ke depan. Jadi mereka menjaga ya supaya tidak ada isu polemik atau sara lagi kalau seandainya tetap dilaksanakan ibadah di tempat tersebut. Bila mana terus dilakukan peribadatan di desa Cigelam tersebut bukan menjadi hal solutif bagi kedua pihak. Yang dikhawatirkan akan menjadi isu sara yang mencoreng toleransi umat beragama di Purwokerto. Sementara pemerintah Kabupaten Purwokerto sudah memberikan berbagai opsi dengan baik, meminta agar pemerintah pindah ke gereja yang berizin, sambari perizinan dari jemaat tersebut ditempuh. Sementara Bupati Purwokerto dengan tegas meminta bangunan ilegal yang tidak sesuai dengan peruntukan dan perizinannya dilarang digunakan sebagai tempat ibadah. Kenyataan di lapangan sebenarnya yang terjadi adalah pihak masyarakat meminta kepada jemaat gereja agar segera menyelesaikan proses perizinan yang belum rampung, kata Ibu Bupati. Seperti diketahui sebelumnya, kasus tersebut sempat viral karena bangunan yang terletak di desa Cigelam, Kecamatan Babakan,
Cikau tersebut berdiri di atas lahan pribadi yang peruntukannya sebatas menjadi sebuah padepokan. Namun beriringan waktu berjalan, sudah 2 tahun, jemaat tersebut menjadikan padepokan tersebut menjadi tempat peribadatan mereka. Hal ini tentu saja membuat masyarakat sekitar resah, karena dari semula padepokan bisa menjadi tempat ibadah. Jadi itu adalah satu kesepakatan yang kita sudah baca tadi, dan agak berat memang kalau kita bahas kasus, kalau kita perhatikan dari kasus ini teman-teman, karena seharusnya disinilah kesempatan bagi pemerintah, karena ini sudah viral juga, dan seharusnya dibantulah. Kami berharap dari hamba Tuhan dan masyarakat Indonesia, mari kepada Bapak Ibu pemerintah, coba dukunglah gereja. Kalaupun tadi peruntukannya untuk padepokan, tidak untuk peribadatan, tapi karena sudah ada jemaat dan sudah ada orang yang beribadah di sana, monggo dibantulah sebagai bentuk tanda Bapak Ibu bekerja untuk negeri, menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah memberikan mereka fasilitas dan izin supaya gereja di GKPS tersebut melaksanakan peribadatan seperti biasanya. Tuhan memberkati jemaat di sana, dan sekiranya ini kasus tetap cepat ditangani, dan kiranya pemerintah pusat boleh memperhatikan ini. Tuhan memberkati, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.